Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, para permisa, teman-teman dimanapun Anda berada, kita dapat berkumpul kembali di ruang ngaji online ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan pemahaman yang baik di dalam memahami agama kita. Baik, kita lanjutkan materi kita pada ilmu usul fikih. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengetahui sumber pengambilan ilmu usul fikih. Permisa rahimakumullah. Di sini setelah kami siapkan bahwa pengambilan ilmu usul fikih sebagai dalil itu berasal dari 3 macam keilmuan. Yang pertama adalah ilmu kalam atau ilmu teologi. Jadi ilmu kalam adalah disiplin filsafat mencari prinsip-prinsip teologi Islam melalui dialektika. Ya, itu disebut dengan ilmu kalam. Nah, dalam bahasa Arab, perkataan itu secara harfiah bisa bermakna kata-kata. Jadi orang yang pandai berkata-kata atau pandai dalam teologi Islam, cendekiawan mereka disebut atau digelari dengan mutakallim, yaitu ahli teologi Islam, atau jamaknya mutakallimin, itu jamaknya. Dan terdapat banyak tentunya tentang tafsiran mengapa disiplin ini digelari dengan kalam. Salah satu alasannya adalah kontroversi terbesar dalam bidang kalam ini berkaitan dengan firman Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, bisa dianggap sebagai bagian dari esensi Tuhan, dan karena itu tidak diciptakan. Atau apakah itu dibuat menjadi kata-kata dalam arti normal berbicara, dan karena itu dibuat olehnya. Jadi itulah sedikit pengetahuan kita tentang ilmu kalam atau ilmu teologi. Pemiliknya disebut dengan mutakallim. Jadi apakah penting? Ya tentu berbicara penting, ini juga penting. Makanya dalam kaidah usul fikih itu dalilnya salah satu diambil dari ilmu kalam, teologi. Baik, kapan kita membahas tentang teologi. Yang kedua ada ilmu bahasa Arab. Ternyata pendalilan atau istidlal usul fikih ini juga diambil dari ilmu bahasa Arab. Jadi manakala seorang disebut dengan ahli usul fikih
maka dia harus pandai ilmu bahasa Arabnya. Karena bagaimana tidak dikatakan dia ahli usul fikih tapi nggak paham tentang bahasa Arab. Ini adalah cacat. Karena memang usul fikih itu di dalamnya diambil pemahaman-pemahaman terkait ilmu bahasa Arabnya. Kita harus tahu minimal fa'il, maf'ulnya, mubtada, khobarnya, ya, mana isim, mana fi'ilnya. Kita harus pahami itu. Nanti kita bahas ada spesialis ilmu bahasa Arab tersendiri. Kemudian istidlal kedua dalam usul fikih diambil dari maqasid asy-syariah yang artinya tujuan syara'. Masuk ke lembar berikutnya. Para pemirsa rahimakumullah, alasan. Ya, saya tulis di sini dengan membahasakan alasan kenapa membutuhkan 3 macam disiplin ilmu itu. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa sumber hukum, yaitu dalil hukum yang merupakan objek bahasan usul fikih itu diyakini oleh atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk Al-Quran dan As-Sunnah adalah hukum tertinggi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembuat hukum. Dan tidak ada hukum terbaik kecuali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini ada usul fikih juga membahas dalalah lafaz. Nah, dalalah lafaz ini nanti kita jelaskan ya tentang dalalah lafaz. Nah, penggunaan lafaz itu dibahas di dalam usul fikih. Ruang lingkup lafaz juga dibahas. Seperti apakah itu termasuk lafaz yang am ataupun lafaz yang khos. Am itu artinya umum, khos itu artinya khusus, dan sebagian lainnya. Permisal ini artinya berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Tentang mengetahui seluk-beluk suatu kalimat, mana fa'il, mana maf'ulun bih, mana penguat, mana penyambung, ya, itu mencangkup ilmu bahasa Arab. Maka penting ya, mempelajari ilmu bahasa Arab untuk mengokohkan kita di dalam bidang usul fikih. Itu harus terlaksana dan harus diajari. Selanjutnya, pengetahuan hukum juga tidak terlepas dari tujuan hukum. Yang ketiga ya, maqasid asy-syariah. Dan juga hakikat hukum itu tidak terlepas. Terus pengetahuan tentang ya menetapkan hukum yang tepat ya, itu dapat diambil dengan adanya tujuan maqasid syariah, tujuan hukum dan hakikat hukum itu. Sampai-sampai Imam Asy-Syaukani mengatakan ya bahwa pengetahuan tentang usul fikih diperlukan agar mampu menetapkan hukum yang tepat. Berarti jika kita mengatakan pengetahuan tentang usul fikih, di dalamnya juga mencakup ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, tujuan syara' atau maqasid asy-syariah. Itu adalah penting. Untuk apa? Agar kita mampu menetapkan hukum yang tepat dan mengandung kemaslahatan umat. Demikian apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Maka para permisa pelajar hijrah Indonesia rahimakumullah. Jadi demikianlah sumber pengambilan usul fikih. Jadi kita harus belajar ilmu kalam, teologi, ilmu bahasa Arab, dan tujuan syara' atau maqasid asy-syariah. Nah, mudah-mudahan
yang sedikit ini ya kita step by step ya bisa bermanfaat untuk kita dan kita jadikan ilmu untuk bahasan usul fikih selanjutnya agar kita tidak tersesat bagaimana memahami usul fikih yang sebenarnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.